pujian kita yang berkata, dalam Tuhan kita bersaudara. Pemuda-pemudi sekalian saya kasihi, diundang untuk bangkit berdiri, kita akan sambil bertepuk tangan. Dalam Tuhan kita bersaudara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan atau renungan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa, pada saat ini kami anak-anak-Mu berdoa, memohon kasih dan karunia-Mu supaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami akan mulai ibadah kami pada hari ini, berserah dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu melalui ibadah yang kami lakukan. Terima kasih Bapa, untuk kasih setia-Mu menyertai kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Renungan firman Tuhan untuk kita pada hari ini sesuai dengan nas Almanak PKE, yaitu terambil dari Roma pasal 11 ayat 33 sampai 36. Sekali lagi saya ulangi, Roma pasal 11 ayat 33 sampai 36. Dengan judul berikut, penyelamatan keselamatan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak selamat dan pengetahuan. Saya ulangi, sungguh tak selidiki keputusan-keputusannya Allah. Sungguh tak terselamat
jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, kepada dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Saudara-saudariku, rekan muda yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman Tuhan kita pada hari ini saya akan mengangkat tema untuk kita, tanpa Allah kita tidak berarti. Untuk mengenal Tuhan ini saya akan mengangkat ilustrasi untuk kita, yaitu angka 0 tanpa angka lainnya memiliki arti. Ada seorang siswa akan sedih jika nilai di kertas ujiannya adalah ada angka 0. Meskipun angka 0-nya ada 2, dia tetap susah. Itu menurutnya adalah nilai terendah. Malah ia tentu akan senang jika depan angka 0 itu adalah angka 1. Itu berarti dia mendapat nilai 100. Saudara-saudariku yang dikasihi dan rekan muda sekalian, jika kita diberi cek atau giro dengan angka 0 semuanya, kita tentu tidak akan senang. Sebuah cek atau giro walaupun sebuah 10 angka 0, jika tanpa angka lain, dia tetap saja tidak ada nilai. Seperti itulah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa manusia, tanpa Allah, manusia dapat diibaratkan angka 0. Tanpa pertolongan Tuhan, manusia tidak ada artinya. Tanpa Allah, kehidupan kita tidak ada arti. Jika benar Allah tidak ada, maka Ia adalah suatu prinsip yang kita lakukan yang terjadi di dunia ini. Tanpa Allah, akhir hidup kita itu adalah sia-sia. Tidak ada apa lagi, segala yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, masa muda kita yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, tanpa pertolongan Tuhan, tanpa firman Tuhan, tanpa kita melakukan kehendak Tuhan, semuanya tidak ada memiliki arti. Saudara-saudariku, rekan muda yang saya kasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apabila manusia timbul secara kebetulan dan kemudian melakukan segala sesuatu itu dengan sia-sia, maka kita menjalani kehidupan kita itu mempunyai titik. Kita tidak ada artinya hidup. Kalau kita di dalam kehidupan kita tidak memiliki kepercayaan kita kepada Tuhan. Rekan mudaku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini sangat jelas untuk kita perdengarkan dan kita merenungkan di dalam kehidupan kita. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa hidup di dalam dunia ini. Begitu juga di dalam ilustrasi kita tadi. Tanpa Allah, kita tidak memiliki arti. Merasa hidup kita itu hampa tanpa tujuan. Perasaan hampa seperti tanpa tujuan akan membuat seseorang terus mencari jati dirinya. Ia juga akan membuat seseorang terus mencari teman yang bisa menghilang dalam kehampaan tersebut. Jika ia menemukan salah satu teman untuk bergaul dan mengisi kehampaan tersebut, maka ia dipastikan ia dapat melakukan dalam pergaulan yang sama. Saudara-saudariku, rekan muda yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, banyak sekali anak muda zaman sekarang yang jauh dari kebenaran firman Tuhan dan selalu melakukan jalan yang sama. Jadi di dalam kehidupan mereka tidak melakukan, jadi mereka tidak mempunyai tujuan harapan yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Masa muda yang mereka lakukan adalah
dirinya. Ia akan terus berusaha mencari teman-teman yang membuat dia terlihat lebih keren, yaitu sekalipun membuat pergaulan buruk yang dia lakukan dalam kehidupannya. Saudara-saudariku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, rekan muda sekalian, sebagai seorang muda tidak perlu putus asa dan takut untuk melihat apa yang ada di dalam masa depan kita. Hidup dalam Kristus adalah hidup yang luar biasa, penuh dengan tujuan dan makna, berkat dan keuntungan yang berlimpah-limpah. Ketika kita melakukan firman Tuhan sesuai dengan apa yang ada dalam diri kita, dan tiap hari menjadi berarti dan motivasi dalam diri kita, masalah-masalah adalah tantangan dan ujian yang kita alami dalam kehidupan kita, semuanya akan kita lalui kalau kita sering melakukan kehendak Tuhan. Anak muda Kristen yang saya kasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, anak muda yang sejati yaitu memiliki gaya hidup dan inspirasi bagi semua orang, melakukan semua pekerjaan yang dia lakukan, menghormati orang lain tanpa dia melakukan segala sesuatu yang salah dalam kehidupan. Bukan berarti kita tidak boleh bergaul dengan orang lain, bukan berarti kita tidak tren dengan perkembangan zaman. Kita bisa mengikuti perkembangan zaman tetapi sesuai dengan pergaulan yang baik, seturut dengan kehendak firman Tuhan. Kita berpenampilan sesuai dengan tren, tetapi kita harus mempunyai prinsip yang kuat, bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, bahwa apa yang kita lakukan itu bisa berkenan bagi Allah. Sangat penting bagi kita untuk memilih pergaulan kita pada sehari ini, pada masa yang akan datang. Pergaulan yang kita lakukan itu bisa berpengaruh, membuat atau bentuk karakter kita, sikap diri kita bisa berubah seiring berjalannya waktu. Jangan sampai kita salah memilih teman untuk bergaul sehingga kita jatuh ke dalam dosa. Pilihlah pergaulan yang dapat membangun dan menuntun kita ke dalam kebaikan. Tanda dari seseorang dilahirkan kembali, yaitu orang yang mempunyai hidup baru, pemuda yang memiliki karakter berprinsip dengan Kristus, yaitu mereka yang dilahirkan kembali ialah bahwa hidupnya kini dipimpin oleh Roh Allah. Ia percaya kepada Tuhan Yesus dan bersandar kepada firman-Nya sebagai pegangan anak muda dan sebagai pegangan hidupnya. Hal bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus dinyatakan melalui kerinduan untuk selalu hidup dalam terang, yaitu dalam hadirat Tuhan, dan terbuka terhadap terang dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Lakukanlah masa muda kita dengan baik, tanpa kita melakukan pergaulan bebas. Perbuatan baik yang dilakukan yaitu jadi pengikut Kristus. Itu bukan karena semata-mata melakukan aksi sosial atau agar kita mendapat pahala dan lain sebagainya, melainkan dilakukan sebagai jawaban iman percaya kita terhadap anugerah dan kasih yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Amin untuk renungan kita pada hari ini. Mari kita naikkan doa sapaan kita. Kita bersatu di dalam doa kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu. Karena kasih, berkat dan rahmat-Mu kami dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan ibadah persekutuan. Tuhan, kami ingin menaikkan doa syafaat kami dengan secara khusus bagi kami pemuda-pemudi pergumulan yang sedang hadapi saat ini. Banyak sekali hal dan cobaan yang kami lakukan di dalam kehidupan kami, pergaulan bebas yang dapat menjatuhkan kami ke dalam dosa. Tapi kami yakin dan percaya ketika kami percaya kepada-Mu Tuhan,
kuasa Tuhan selalu ada dan nyata dalam kehidupan kami. Tuhan, kiranya firman yang kami renungkan di dalam kehidupan kami bisa kami lakukan, bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan di dalam kehidupan kami semuanya rencana Tuhan itu indah dan nyata pada saat inilah kami Tuhan, inilah keberadaan kami Tuhan. Semuanya Engkau tahu. Kami sebagai pemuda jadikanlah kami terang dan garam dunia yang untuk selalu ada dan nyata dalam perlindungan Tuhan. Berkatilah masa muda pemuda-mudimu Tuhan. Jadikanlah kami sebagai penutur masa depan kami. Inilah doa permohonan kami Tuhan, senantiasa kami lakukan dalam kehidupan kami, yang kami alaskan dengan doa yang Kau ajarkan kepada anak-anak zaman dahulu. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kepada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Rekan-rekan budi yang saya kasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tibalah saatnya kita untuk menyerahkan persembahan syukur kita. Sebelum kita menyerahkan persembahan syukur kita, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Allah yang punya segala-galanya, segala ucapan syukur hanya kepada-Mu Bapa, oleh karena kasih, karunia, dan berkat yang boleh selalu kami terima dan hikmat hingga saat ini. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu hanya kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Untuk ini Bapa kami di surga, sebagai bukti ucapan syukur kami kepada-Mu, saat ini kami hendak memberikan persembahan kami. Kuduskanlah dan terimakanlah persembahan kami, agar persembahan ini boleh menjadi berkat untuk pelayanan-Mu, di mana persembahan ini ditujukan dan dipergunakan. Dan ajarilah kami terus untuk tahu mengucap syukur dalam segala hal, terutama kami tahu persembahan tubuh kami yang hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sementara persembahan syukur kita diedarkan, kita angkat pujian kita, yaitu dengan judul Sungguh Bangga Bapa. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, sekali lagi kita angkat pujian kita, Tuhan Kau Gembala. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat.
kita berdoa. Tuhan, kami berkumpul pada saat ini untuk memuji dan memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami Tuhan, pada saat ini terima kasih atas pelayanan, atas semua yang ada dalam kehidupan kami, teristimewa pada hari ini Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami ingin mengakhiri ibadah kami. Terima kasih Tuhan buat persekutuan, buat kebersamaan yang kami lakukan pada hari ini. Inilah kami Tuhan, inilah keterbatasan kami. Inilah yang kami lakukan semata-mata hanya untuk memuji dan memuliakan kebesaran Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami ingin pulang ke tempat kami masing-masing. Kiranya Engkau berkati kami di jalan supaya kami sampai ke rumah kami masing-masing dengan keadaan selamat. Inilah doa dan permohonan kami. Kami senantiasa hanya bersyukur kepada-Mu Tuhan. Amin. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.